Nah, karena itu amar ma'ruf nahi mungkar ini di antara tugas yang paling penting dilakukan oleh seorang muslim mukmin. Sebagaimana di dalam ayat yang kita baca tadi. Juga dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadisnya Rasul juga jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi. Yang mengetahui kemungkaran hendaknya ia berusaha untuk merubahnya dengan tangannya, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Gak mampu dengan lisannya, mengingatkan, menasehati, menjelaskan, memahamkan. Gak mampu, fabi galbi, dengan hati. Itu kemungkaran. Itu tidak benar. Itu salah. Ya Allah, ihdihim. Beri hidayah dia. Ya Allah, rubahlah kehidupannya menjadi lebih baik dengan hati. Kalau nggak mampu. Lah nggak mampu di situ itu langsung diputusi oleh dirinya sendiri, nggak mampu. Anak nggak mampu, anak nggak bisa, enggak. Nggak mampu itu apa? Nggak mampu itu satu, dia nggak punya kekuasaan, dia nggak punya jabatan, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan rakyatnya, bukan masyarakatnya. Jangan pakai tangan, tempeling. Istrinya orang misalnya, haram, wah. Oh, bukan ente, bukan kekuasaannya ente. Ya. Anaknya orang misalnya melakukan kejahatan, mungkaran, ente tahu. Gang cengkewing. Ya enggak. Bukan kekuasaannya ente. Ya. Ente bukan aparat. Jangan kemudian segel. Ente bukan aparat. Ente tidak punya kekuasaan untuk nyegel. Kenapa? Ente tidak punya kekuasaan itu. Tidak bisa ente nyegel. Berarti ente nggak mampu di situ dengan kekuasaan. Kenapa? Ente rakyat, tugasnya nyegel itu aparat. Berarti ente datang ke aparat, nasihati, ingatkan. Nah, ini gimana Pak? Bapak agamanya apa? Islam. Bapak kan tahu Islam. Nah, gimana menurut Bapak kalau Islam dan yang masuk itu banyak orang Islam loh Pak, saudaranya sampean. Lah itu kamu, itu berarti tingkatan yang kedua kita. Datang ke warung, komor diambil, dipecah semua, dibuangin semua. Ayo, siapa sih mani? Loh, kok salah? Bukan masalah berani kamu, tindakan kamu salah itu. Kenapa? Bukan tugasnya kamu. Nah di situ berarti kamu nggak mampu dengan kekuasaan. Ketika kamu nggak mampu dengan kekuasaan, kamu menggunakannya yang kedua, lisan. Kamu mampu dengan kekuasaan, gunakan kepada istri. Buka aurat. Lagi. Tutup auratnya. Tempeling. Pak, istri kamu. Kenapa buka aurat? Pelan-pelan kalau sama istri, jangan kasar-kasar. Anaknya ninggalkan sholat. Ya apa sih nak, kok ninggalkan sembahyang? Pukul. Sudah berapa umurnya? 15 tahun, 20 tahun. Pukul. Nabi memerintahkan memukul. Kamu tidak mukul. Kasihan, kita kan harus ini. Nah, terus apa sih nang karaoke nak kok ngono.
Kok anakmu kon ngonokno pelan-pelan, bertahap, tapi nang karaoke kon ini tindakan yang sudah salah. Tindakan yang nggak benar. Makanya ada kalanya kekuasaan kita punya. Yang punya istri, pada istrinya. Punya anak, anaknya. Yang punya murid, muridnya. Oh dia RW. Oh dia RT kepada masyarakatnya. Dia bos, manajer kepada bawahannya. Nah, punya kekuasaan. Boleh dia menggunakan tangannya, ya, dengan jabatannya dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak, tingkatan yang kedua berarti nasihati. Kelihatan istrinya orang melakukan kesalahan, anaknya orang melakukan kesalahan, ya, orang lain melakukan kesalahan, tetangga, nasihati. Kamu tahu dia melakukan kesalahan, nasihati, ingatkan. Bahkan diajarkan oleh Habibullah Haddad tingkatannya itu. Nah, tingkatannya pertama ketika kita melihat kemungkaran apa? At-ta'rif. Pertama itu menjelaskan, menerangkan, memahamkan. Karena apa? Khawatirnya dia nggak ngerti. Apalagi kalau kebodohan sudah merajalela. Orang nggak ngerti. Nggak oleh rokok nama masjid. Haram. Ngamuk wong. Kenapa? Dia nggak ngerti. Kalau ngerokok di masjid nggak boleh. Kenapa? Dia tahu banyak orang yang ngerokok di masjid. Bahkan diantaranya yang ngerokok itu tokoh. Yang dianggapnya ngerti. Lah kalau kamu datang, haram. Rokok anak masjid. Ya nggak iso. Pertama itu jelaskan dulu, Pak. Ngapunten. Ini masjid. Masjid itu rumahnya Allah. Kalau kita masuk istana, yang di situ ada raja, kita nggak boleh di istana itu kemudian nggak jaga sopan santun, nggak jaga adab. Kita harus bersopan santun, jaga adab. Ini masjid rumahnya Allah, bukan rumahnya raja. Kalau raja itu masih makhluknya Allah, hambanya Allah. Ini rumahnya Allah, sang pencipta. Maka kita harus adab. Lah di antara adabnya, nggak boleh melakukan yang dilarang. Ya, yang dilarang itu, yang makruh, itu kalau bisa dihindarkan dari rumahnya Allah. Apalagi yang misalnya haram. Nah, dijelaskan. Oh, enak. Orang dijelaskan, akhirnya ngerti. Oh, ngapunten, gak perlu aku. Nah, dijelaskan dulu, takrif. Nah, sudah dijelaskan. Orang yang sama ini, sudah dijelaskan, masih dilakukan. Kan dia sudah tahu berarti. Karena sudah dijelaskan. Sudah tahu dia. Baru di situ dilarang. Nah, wan-nahyu. Tingkatan yang kedua apa? Wan-nahyu bilutfin. Warifkin wasyafaqatin. Mencegahnya, melarangnya dengan lembut, dengan kasih sayang. Lus-lusan. Nah, ngelus ini kan pertama ngelus ini. Pak, oh no. Lah kan pertama ngelus dengan lembut. Mosok sik pancet, Pak. Kan kok ngertos apa? Nah, kan sudah ngerti, sudah paham. Orang yang sama masih, padahal harus dilus-lus, lembut, kalem, masih. Ya. Baru keluarkan dalil haramnya, hukumannya, siksaannya, azabnya, keluarkan. Tadi enggak. Tadi cuma anuanto. Sekarang keluarkan dalil haramnya. Haram. Haram itu dosa. Dosa itu masuk neraka. Neraka itu seperti ini. Baru. Enggak toko pertama dorong takrif. Belum nahyi bilutfin warifkin wasyafaqah. Haram. Tingkatan yang ketiga langsung digawe. Yang belayu wong. Apa iki? Haram. Kok sing nggo neraka ae. Oh, nah wong. Tadi enggak. 3 ini dari orang yang sama loh ya. Baru haram.
Sampean tahu haram itu dosa loh. Harus ditinggalkan, harus dijauhi. Kalau enggak, neraka tempatnya, murkanya Allah. Sampai kepingin tahu neraka, tuh loh, ayat Al-Quran menjelaskan. Nah, seperti itu. Tetap misalnya, orang yang sama, bentaan. Nah, tapi ojo ngarepe wong. Mari ini Jumatan, tak wop, nih. Mari Jumatan, delok kabeh wong. Yo, mari ngono wongi mulai kok berang. Ya. Enggak, bukan banyak orang. Ya. Tetap berduaan. Sampai ngesak kandhani. Hukumnya kan sampai sudah tahu. Itu kan haram. Kenapa sampai masuk melakukan? Nah, seperti itu. Orang yang sama tetap wis mari. Ya seperti itu. Orang yang sama waktu melakukan jigien, uangen. Orang yang sama, wong liyo, ya mulai awal dulu lagi tarif, nahi bilutfin, rifkin wasyafako, baru di situ nanti anu dan seperti itu tingkatannya diajarkan oleh Abdullah Haddad. Hah? Itulah yang dia lakukan. Itu baru dikatakan apa? Pertama. Ya. Fabilisani nasihat. Nasihat. Nggak mampu, nggak bisa. Kenapa? Nggak ngerti. Tahu kalau itu salah, tapi nggak tahu kita. Salahnya itu apa, gimana, nggak tahu. Pokoknya baru lek salah, jadi ini ngono. Atau pilihannya kita nggak berani. Nggak berani kenapa? Ini kalau anak nasihat, anak larang. Ya, kalau anak larang, anak dibunuh. Nah, kenapa? Ini preman sadis. Misalnya ini, ada beberapa orang yang sudah berusaha menasihati penggal, disabet dengan pedang, atau rumahnya dirampok misalnya, takut dia. Lah baru di situ dengan hati. Itu kalau sudah pasti. Lek sik bayangan, enggak aku ditempeling. Masih bayangan, masih kemungkinan. Enggak boleh kita enggak menasihati, harus nasihati. Enggak boleh dengan hati. Ngomong no. Nah, kecuali kalau sudah pasti, kalau aku ngomong tempeling aku, ditunjuk iya aku. Sok benjut kabeh aku. Diinjek-injek aku. Nah, seperti siapa itu? Nah, ya situlah. Nah, lah pasti misalnya, pasti seperti itu pasti. Baru boleh kita dengan hati. Baru boleh dengan hati karena sudah pasti. Kalau belum pasti tidak boleh. Harus langsung diberitahu. Ya, beritahu kan. Tapi walaupun pasti terjadi, katanya Abdullah Haddad di dalam kitabnya ini, walaupun pasti terjadi, nah amar ma'ruf nahi munkar lebih utama masih. Hah? Amar ma'ruf nahi munkar lebih utama. Walaupun boleh bagi dia apa? Cukup dengan hati. Tapi tetap melakukan walaupun risikonya seperti itu lebih utama. Ya, daripada dengan hati. Ya. Kenapa kok lebih utama? Ya, karena dia bakal mendapatkan pahala yang besar, ya, yang banyak. Karena tanda cintanya dia kepada Allah lebih mendahulukan Allah daripada dirinya sendiri, ya, sehingga dia berusaha dengan sekuat tenaga menolong membantu agamanya Allah. Nah, tugasnya dia sabar, ya, sabar. Wasbir wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asobak. Nah, lakukan amar ma'ruf, cegah nahi mungkar, cegah kemungkaran. Wasbir ala masobak, sabarlah atas segala sesuatu yang menimpamu. Seperti Nabi, dilempari kotoran. Diperangi. Sabar. Wasbir ala masobak. Oh kamu dicaci maki orang, dihina orang, dijauhi orang, dimusuhi orang. Wasbir ala masobak. Sabar. Ditempeling orang, sabar atas apa yang menimpamu. Ya. Kenapa? Fa inna dzalika min azmil
umur. Ya, inna dzalika min azmil umur. Paham ya? Nah, itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini cuplikan ya. Nah, kalau kita baca dari awal, di situ kita akan mengetahui bagaimana memang seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau kita nggak mempelajari, ngawur akhirnya. Bukan memperbaiki malah merusak. Bukan menurunkan kemungkaran, justru akhirnya mengembangkan kemungkaran. Ya, kenapa salah? Ya, jadi kemungkarannya bukan menurun, malah nyebar. Nah, karena itu semuanya harus disadari dengan ilmu. Ketika dilakukan dengan ilmunya, pasti akan mendapatkan hasil. Walaupun nggak saat ini, ya, nggak saat ini, tapi di kemudian hari pasti akan mendapatkan hasil. Wallahu a'lam. Asyhadu an la